Halo kawan-kawan semua, di kesempatan kali ini kita akan bahas cara mencampur pestisida. Sebelum mencampur pestisida, sebaiknya kita perhatikan bentuk pestisida yang akan kita gunakan. Secara umum, pestisida terbagi menjadi dua bagian, yaitu padat dan cair. Yang berbentuk padat juga terbagi menjadi beberapa bagian, ada yang berbentuk granul atau butiran, ada juga yang berbentuk powder atau tepung. Pestisida juga mempunyai banyak bahan aktif dan juga mempunyai cara kerja yang berbeda. Ada yang sistemik dan ada juga yang kontak. Untuk itu perlu kita perhatikan hal-hal berikut sebelum kita mencampur pestisida. Jangan mencampur pestisida dengan jenis yang sama atau bahan aktif yang sama. Bisa saja merek dagang berbeda tapi bahan aktifnya sama. Sebagai contoh, untuk insektisida atau racun hama ulat seperti Bestok, Alsope, Kejora, ini bahan aktifnya sama, yaitu alpha spermetrin. Contoh insektisida yang biasa dipakai untuk hama wereng seperti Spontan, Sidatan, Venus, Vista, Bruno. Bahan aktifnya ini sama, yaitu dimehipo. Untuk insektisida Alika dan Pirtako, kedua insektisida ini juga memiliki bahan aktif yang sama, yaitu thiamethoxam. Kemudian contoh untuk fungisidanya Amistartop dan Skor. Kedua fungisida ini sama-sama memiliki bahan aktif difenaconazole. Jadi apabila kawan-kawan mengaplikasikan merek dagang yang berbeda tapi bahan aktifnya sama secara bersamaan, itu sama saja dengan pemborosan. Kemudian risiko jika Anda mencampur pestisida dengan golongan yang sama dapat terjadi reaksi yang mengakibatkan terjadinya gumpalan sehingga pengaplikasian menjadi tidak merata. Jadi sebaiknya kita tidak mencampur insektisida dengan bahan aktif atau golongan yang sama. Sebenarnya bahan aktif pestisida dibagi menjadi beberapa golongan. Ada golongan 1A, 1B, dan seterusnya. Namun kali ini saya akan jelaskan dengan cara melihat bahan aktifnya saja, agar kita lebih gampang mengerti. Yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah cara kerja daripada pestisida. Saya ambil contoh insektisida atau racun hama. Insektisida atau racun hama juga mempunyai cara kerja yang berbeda. Jangan mencampur insektisida dengan cara kerja yang sama. Contohnya racun kontak dengan kontak, sistemik dengan sistemik. Namun sebaiknya kita mencampur yang kontak dengan yang sistemik. Untuk perbedaan racun kontak dan yang sistemik adalah, untuk yang kontak, apabila kita saat mengaplikasikan dan racun tersebut mengenai hama, maka hama tersebut akan mati. Tapi apabila racun tersebut tidak mengenai, maka hamanya tidak akan mati. Berbeda dengan racun sistemik. Racun sistemik dia akan menyerap pada seluruh bagian tanaman kita. Dan apabila hama memakan daripada tanaman kita, maka hama tersebut akan mati. Kawan-kawan perhatikan juga pada kemasan atau botol insektisida ada juga yang mempunyai dua cara kerja, yaitu kontak dan sistemik. Apabila insektisida yang kita gunakan mempunyai dua cara kerja, yaitu kontak dan sistemik, sebaiknya tidak perlu kita campur dengan insektisida yang lain. Sebaiknya kita menggunakan insektisida dengan cara rolling atau bergantian. Untuk melihat cara kerja dan bahan aktif daripada suatu insektisida, kita bisa melihatnya di kemasan atau bungkus daripada insektisida. Hal yang sangat penting berikutnya adalah melarutkan insektisida sebelum kita mengaplikasikannya. Berikut cara pelarutan insektisida yang baik dan benar. Pertama, siapkan wadah atau ember. Lalu kita isi air setengah sebelum kita melakukan pelarutan. Kita larutkan yang padat terlebih dahulu. Apabila kita akan menggunakan yang butiran, kita larutkan dulu yang butiran.
Setelah benar-benar larut, baru kita masukkan yang tepung. Setelah itu kita aduk sampai rata atau sampai benar-benar larut. Setelah yang padat sudah selesai, barulah kita masukkan yang cair. Lalu kita aduk sampai merata. Kita larutkan sampai benar-benar tercampur merata. Baru kita akan masukkan yang terakhir, yaitu perekat. Setelah itu barulah kita masukkan ke dalam sprayer atau tangki semprot kita. Dan setelah semuanya selesai, dan itu tandanya insektisida sudah siap kita aplikasi.